Manfaat bersyukur. Kita pasti sering mendengar, bersyukurlah atas apa yang diberikan. Syukuri nikmat kehidupan. Dalam keseharian hidup, kadangkala bersyukur seringkali kita lupakan dalam kehidupan saat ini. Bagaimana peran bersyukur sebegitu besarnya berpengaruh pada seseorang? Apakah bisa kita bersyukur setiap harinya? Itu pilihan setiap manusia. Tapi jika kita mencari manfaat dari bersyukur, kita harus menggunakan reaksinya dan mensyukuri apapun yang telah terjadi. Karena jika sudah terjadi, itu bersifat hakiki. Manfaat bersyukur seperti sedang mengayuh sepeda. Anda tidak bisa melihat tempat yang Anda kunjungi, tapi Anda bisa melihat pemandangan sepanjang jalan di saat sedang mengayuh sepeda Anda tersebut. Kita hidup sangat dinamis, selalu bergerak ke sana, kemari, kemana-mana. Karena itu, sifat alami semua manusia bergerak, bukan diam di tempat. Memang benar, ada perkecualian, terkadang diam di tempat, tapi tetap bergerak lagi juga kan. Hidup ini bisa dianalogikan seperti bersepeda. Anda harus tetap mengayuh pedal Anda agar sampai pada tujuan. Jika lelah, bisa istirahat, lalu ya gerak lagi. Hidup ini terus berlangsung seperti itu kan. Animo seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup, membeli rumah, kendaraan, piknik dengan pasangan, liburan keluarga, juga patut diperhatikan. Karena siapapun itu orangnya, orang mempunyai hasrat, keinginan, serta semangat untuk hidupnya. Karena rasa puas akan selalu dicari setiap orang. Jika mencapai keinginan itu dengan cara mudah, gampang, tanpa perjuangan, semua orang pasti bisa mendapatkannya. Namun realitanya tidak. Ada perjuangan, belajar lebih baik, semangat pantang menyerah sebagai keniatan untuk mendapatkan itu. Kok ada yang tercapai dan ada yang tidak? Apakah hidup ini kompetisi? Kok gak enak ya kompetisi? Bukannya lebih baik berkolaborasi? Hidup memang tidak sepenuhnya kompetisi, tapi ada saat-saat kondisi yang membuat kita berkompetisi. Apalagi jika kita berkompetisi dengan diri sendiri, itu bukan sesuatu yang buruk, malah membuat kita lebih baik. Misal kita membuat bisnis, di sini nih kompetisinya yang paling mudah dipahami orang. Kita berkompetisi, produk kita lebih baik dari kompetitor, produkmu lebih unggul dari produk yang sama dari orang lain. Memang kadang kita menghubungkan untuk saling berkolaborasi sama-sama, tapi tetap tim A bersaing dengan tim B. Jika tim A B gabung, tetap bersaing dengan perusahaan C, D, E, F, G, dan seterusnya. Karena ini mencangkup keseluruhan. Yang kalah dan yang nyerah, ya dia yang berhenti atau stop. Dan yang stop berhenti dan kapok ini belum tentu benar-benar kapok maupun berhenti. Bisa jadi ditunda atau cari momentum lain atau pindah haluan. Yang paling penting, kamu berkompetisi melawan rasa malas dan perilaku buruk lainnya. Karena perilaku buruk tersebutlah yang menghambat keinginanmu tidak tercapai-capai. Sedangkan dibalik keinginan seseorang ada kepuasan yang harus diwujudkan. Orang patuh sama keinginannya dan tujuannya, bukan keinginan orang lain. Namun untuk mendapatkan itu, ada perjuangan dibalik itu semua. Misal, jika ada seseorang dikasih tahu, janganlah kamu beli itu mahal, sedangkan kamu hanya karyawan. Ini malah membuat hatinya hancur, sedih, marah, campur aduk. Bisa-bisa dalam hati berkata, apakah aku orang tidak punya, jadi tidak bisa meraih apa keinginanku. Dia bisa sakit di dalam, tapi tidak kelihatan dari luar, karena hasratnya disuruh orang lain untuk ditutupi, bahkan dilepaskan, bukan dipuaskan. Semua orang menginginkan keinginannya dipuaskan, bukan ditutupi, apalagi ditutup orang lain. Jadi untungnya di masa sekarang, kesempatan terbuka lebar, kesempatan ada banyak, berbagai macam bidang bisa diterjuni dan bisa menjadi ahli dalam bidang tertentu. Dan kesempatan ini belum tentu bisa dijalankan semua orang, tapi bisa dilakukan. Karena pembelajaran edukasi ilmu saat ini juga terbuka lebar. Karena keahlian semasa hidup orang berbeda-beda. Jika mengambil kesempatan di bidang yang lain yang bukan keahliannya, misalnya, harus diterima, berani belajar, dan melakukan yang lebih besar lagi. Energi yang dikeluarkan sebagai pembentukan bertahap dari apa yang ingin ia raih dari harapannya. Karena setiap ada harapan, di situ ada kepuasan yang masih tersembunyi, dan setiap orang berusaha terus-menerus untuk kepuasan itu muncul sedikit demi sedikit.
Jadi kita harus bisa melihat kepuasan-kepuasan sedikit demi sedikit ini supaya tidak luntur semangat karena menunggu-nunggu kepuasan yang besar. Karena di situ ada emosi yang sangat besar pula. Jadi apa manfaat bersyukur itu? Jika tidak melihat dan mencari-cari kepuasan sekecil apapun pembelajarannya, usahanya, prosesnya, apa yang ia mau kerjakan bisa stop dan berhenti di tengah jalan. Jika terus-menerus mengayuh sepeda tapi kurang bersyukur melihat pemandangan di sepanjang jalan yang dilalui, bisa berhenti perjalanannya. Bukan berhenti karena itu jalan buntu, tapi karena kehabisan semangat. Jadi manfaat bersyukur memang sangatlah besar. Sekecil apapun itu, tangkap saja, ambil saja, rasakan saja syukur itu. Syukuri apa yang bisa Anda rasakan sekecil apapun itu, supaya Anda bisa melihat peningkatan meski hanya sedikit dan tidak mandek. Bersyukur berguna bukan hanya untuk membuat bahagia, namun juga supaya kebiasaan baik yang sedang Anda bangun dengan proses yang Anda jalani saat ini bisa terus berjalan hingga sampai pada tujuan yang Anda inginkan.